Selamat siang untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Rio Andiva Utama dengan NIM 12120 dengan prodi Teknik Geofisika dari TPB 33. Di sini saya akan mencoba menjelaskan program saya untuk tugas besar UAS PKS. Saya memilih mata kuliah kimia dan fisika uh, di sini. Pertama-tama saya akan pertama-tama saya akan menjelaskan program untuk yang pertama, yaitu mata kuliah kimia. Di sini saya menggunakan header include stream dengan using namespace std in main dengan kondisi saya mendaftarkan bilangan dengan bobot 3 dengan array dan hasil bertipe float. Pilih berupa integer, ulangi berupa char. Dengan saya menggunakan do dengan kondisi saya membuat cout tentang pilihan-pilihan yang akan digunakan dalam program ini, dan saya juga mengeluarkan cout mengenai nama saya dan NIM saya. Kemudian adalah pilihan dari program ini, dan nanti akan diinputkan pilihan 1, 2, atau 3. Kemudian saya membuatkan sebuah if percabangan. Jika pilih sama dengan 1, maka kondisinya nilai jumlah mol sama dengan kita disuruh meminta jumlah mol larutan, dan setelah datanya telah diinputkan maka masuk ke perhitungan rumus. Setelah itu hasilnya akan dikeluarkan melalui cout. Kemudian jika pilihannya pilih sama dengan 2, maka kondisi sama dengan kita disuruh menginputkan data untuk molaritas dan larutan. Di sini saya menggunakan array dalam penginputan datanya. Kemudian ini rumusnya. Kemudian di sini ada cout nilai jumlah mol dengan hasil dari perhitungan dan ditambah dengan mol. Begitu juga dengan else if 3. Jika inputan pilih sama dengan 3, maka cout yang keluar adalah nilai jumlah mol n. Di sini kita disuruh diminta jumlah mol dan molaritas. Setelah datanya telah diinput, maka masuk ke rumus. Setelah itu keluarlah cout dengan nilai jumlah larutan V sama dengan hasil dari perhitungan yang tadi, yang ini. Kemudian dilanjutkan dengan liter. Setelah itu, jika inputan pilih tidak sesuai dengan kondisi ini, atau bisa disebut dengan else, maka kondisinya akan mengeluarkan cout error. Kemudian ada di sini while atau perulangan. Jika pengguna menginputkan R kapital atau R kecil, maka otomatis program akan mengulang. Kita coba execute. Di sini kita coba pilih 1, misalkan 12, maka 1 molar. Jika akan mengulang, kita pilih R dan kita pilih 2, misalkan 12 lagi, maka 144 mol. Jika tekan R untuk mengulang, maka jika kita pilih 3, maka jumlah mol 12, maka volume larutannya adalah 1 liter. Jika sudah tidak mengulangi, kita akan beralih ke flowchart-nya. Di sini saya menggunakan integer bilangan 3, integer pilih, sering ulangi. Kemudian sini saya menggunakan output, hitung nilai molaritas, jumlah mol, dan volume larutan. Di sini kita akan diminta input pilih, yaitu 1 atau 2 atau 3. Ketika pilihan sama dengan 1, maka program akan menjalankan nilai mol jumlah n, nilai jumlah mol n. Kemudian input bilangan array yang ke 0. Kemudian setelah data telah diinputkan semua, ini adalah rumus yang berupa assign. Jika datanya sudah diinputkan, maka hasil dari perhitungan akan dikeluarkan melalui cout ini. Kemudian begitu juga dengan pilih sama dengan 2, maka di sini kita akan mencari yang namanya jumlah mol. Ini adalah input bilangan yang array ke 0 dan input bilangan array ke 1. Jika telah diinput datanya, maka di sini diproses di dalam rumus ini. Kemudian hasil dari itu akan dikeluarkan melalui cout.
ini. Kemudian begitu juga dengan pilihan 3, jika pilihan sama dengan pilih sama dengan 3, maka output akan menampilkan jumlah mol dan molaritas. Setelah datanya kita telah input, maka masuk ke assign menggunakan rumus. Begitu juga dengan hasilnya akan menggunakan cout ini. Kemudian jika inputan pilih tidak sama dengan tidak sama dengan 1 atau 2 atau 3 atau tidak sesuai dengan kondisi ini, maka keluarlah output berupa error. Kemudian setelah itu saya akan lanjut menjelaskan tentang program C++ dari mata kuliah fisika. Di sini saya menggunakan header include Ustream dengan using namespace std. Kemudian saya menggunakan in main pendeklarasian rumus dan variabelnya ini. Kemudian string biodata ini. Kemudian saya menggunakan for perulangan jika ulang sama satu, ulang lebih kecil sama dengan 1, maka akan keluar cout seperti ini. Dan kemudian masukkan pilihan Anda, ini adalah inputan pilihan. Kemudian jika saya menggunakan percobaan jika pilih sama dengan 1 seperti tadi, maka akan keluar cout ini. Maka diinputkan data, kemudian masuk ke rumus, maka hasilnya akan di-coutkan di sini. Kemudian sama juga dengan pilih sama dengan 2, maka yang keluar adalah kita disuruh menginputkan data-data yang akan diperlukan dalam rumus, kemudian dihitung dalam rumus, kemudian cout akan keluar dan hasilnya juga keluar. Begitu juga dengan percabangan jika pilih sama dengan 3, maka keluar cout dan cin. Keluar cout masukkan kecepatan awal dengan sin v0. Begitu juga dengan percepatan dan jarak tempuh. Ketika semua data telah diinputkan, maka masuk ke rumus. Setelah itu akan dihitung dan dikeluarkan cout beserta dengan hasil dari perhitungan tadi. Jika input pilih tidak sesuai dengan kondisi yang telah ditetapkan atau bisa disebut LC, maka keluarlah cout inputan yang Anda masukkan tidak sesuai. Di sini juga saya menggunakan perulangan apakah ini Anda ingin mengulang. Jika mengulang tekan 1 dan jika tidak tekan 2. Sekarang kita bisa execute. Baiklah, di sini kita bisa cari nomor 1. Terus kecepatan awal adalah 12. Percepatan 12. Selang waktu 12. Dan hasilnya adalah 156. Kemudian jika kita ingin mengulang kembali, kita tekan 1. Kemudian kita pilih 2, misalkan 12 juga, 12. Maka hasilnya adalah 1008. Kemudian jika kita ingin mencari 3, kita tekan 1. Kita pilih nomor 3, mencari kecepatan jarak. Kemudian kita misalkan 12 lagi, 12, maka hasilnya 432. Jika misalnya kita tidak ingin mengulang lagi, kita pilih pilihan 2, selesai. Sekarang kita akan menuju ke flowchart-nya. Di sini saya menggunakan pendeklaran ulang i dan pilih bertipe integer. Begitu juga dengan ini bertipe real. Saya menggunakan di sini menggunakan for perulangan untuk sin biodata, dan di sini saya juga menggunakan for perulangan untuk ulang sama dengan 1 menuju 2. Kemudian program akan berjalan ke sini, garis lurus mencari akhir, kemudian ke sini. Di sini kita menginputkan pilihan yang akan kita pilih. Misalkan pilih sama dengan 1. Jika kondisi ini terpenuhi, maka program akan menuju ke sini, yaitu mencari pilihan 1, yaitu nilai akhir saat T. Di sini kita memerlukan data kecepatan awal dan percepatan. Ketika data sudah diinputkan, maka diproses dalam rumus ini assign, kemudian hasilnya akan di-outputkan di sini. Kemudian begitu juga, kemudian di sini output akan menuju ke sini. Apakah ini mengulang kembali? Jika ya tekan 1, dan jika tidak tekan 2. Jika kita tekan 1 dan memasukkan pilih misalnya sama dengan 2, maka
program akan menuju ke sini, kita akan menginputkan data kecepatan awal dan percepatan dan selang waktu. Dan di sini akan diproses di dalam sebuah rumus assign. Kemudian setelah diproses, hasilnya akan berupa output dinilai akhir benar-benar sate. Kemudian masuk juga ke sini, apakah ini Anda ingin mengulang? Jika mengulang, pilih satu, dan jika inputan pilih ini sama dengan 3, maka program akan berjalan ke sini dan menginputkan V0, menginputkan A, menginputkan S, dan semua data telah diinput dan disimpan, maka masuklah ke rumus. Setelah itu hasilnya akan di-outkan di sini. Dan jika misalnya kita tidak ingin mengulang lagi, kita tekan 2. Sekarang kita bisa menekan runnya. Kita misalkan pilih 1, misalkan 12, misalkan 12, misalkan 16, maka hasilnya 156. Jika kita ingin mengulang, tekan 1. Di sini kita memilih nomor 2. Misalkan kecepatan awalnya 12 juga, misalkan 12, 1008, dan kita ingin mencari 3, kita akan menekannya kembali untuk mengulang, yaitu tekan 1. Kemudian kita pilih 3, kemudian kita masukkan data untuk kecepatan misalnya 12 dan percepatan misalnya 12, masukkan jarak tempuh 12 dan batas 32. Apakah ini mengulang kembali? Jika kita ingin tidak mengulang kembali, kita pilih 2, maka program akan selesai. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang program tugas besar USBK saya. Jika ada kata-kata yang salah dan kurang pas, mohon dimaklumi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.